tahu kan kenapa Bapak memanggil kamu? Ya Pak, saya nggak mau bawa buku untuk kegiatan literasi. Ya. Kalau tidak mau buku, tahu kan akibatnya kenapa? Saya nggak bisa ikut kegiatan literasi karena belum. Kalau tidak mau buku, berarti nilai literasi tidak ada ya. Oke, berarti kamu melakukan sebuah kesalahan tidak? Ya Pak, saya salah paham Pak. Ya. Tidak apa-apa ya, kalau kesalahan memang itu menjadi manusiawi ya, setiap orang akan melakukan. Tapi yang baik adalah kita tidak melakukan hal itu lagi ya. Berarti ada kesepakatan kelas yang kamu langgar ya? Saya mau melanggar kesepakatan kelas. Saya nggak mau bawa buku untuk kegiatan literasi. Bagus ya. Yang penting untuk kita menyadari kalau kita melakukan kesalahan. Lalu bagaimana agar kesalahan ini tidak terjadi lagi? Saya bakal siapin lagi bukunya untuk kegiatan literasi biar nanti nggak ada. Saya nggak melanggar kesalahan kelas lagi, kesepakatan kelas. Kenapa sih bukunya sampai lupa? Jadi kemarin saya meminjamkan buku ke kakak saya, tapi saya tidak membawanya karena tidak dibalikan. Tapi saya salah juga karena saya nggak mengecek lagi double check. Ya. Jadi kamu udah siapkan, tapi kamu pinjam ya, tapi kamu juga nggak memeriksa kembali ya. Oke, nggak masalah ya. Yang jelas tadi kan kamu sudah berjanjian dengan temennya kan, untuk nyaman nggak kalau minjem buku dari teman? Nah, nggak nyaman kan, berarti pertemuan bisnisnya harus minjem buku sendiri ya. Oke, alhamdulillah ya kamu udah mengerti ya masalah seperti apa yang Bapak harapkan. Kebiasaan ini jangan dilanjutkan ya, karena mengganggu proses pembelajaran selanjutnya. Bapak khawatir malah teman-teman nanti meniru. Kamu kan termasuk yang rajin ya anggapnya ya, tapi karena sebuah kesalahan jangan sampai nanti teman-teman menganggapnya itu menjadi contoh yang lain ya. Oke, makasih ya sudah hadir di sini. Minggu berikutnya tidak ada salah lagi ya. Terima kasih. Ya kasih. Pendapat saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Pak Fuad tadi saat saya tidak membawa buku di jam pembelajaran saat kegiatan literasi. Saya juga senang tidak dipermalukan dengan cara ditegur di depan teman-teman saya langsung. Saya juga tetap ikut diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa dengan cara meminjam buku teman saya saat kegiatan literasi. Terima kasih Pak Fuad. Metode penyelesaian masalahnya sangat menyenangkan. Kamu tahu mengapa saya panggil ke ruangan ini? Tahu Pak. Ya, kenapa? Karena ketika berdoa saya mengganggu teman-teman Pak. Bukan di pelajaran penjas ya? Iya Pak. Kamu tahu nggak itu perbuatan yang salah? Tahu Pak. Ya. Apa yang kamu langgar di situ? Ketika saat berdoa saya bermain-main. Karena ketika berdoa kita harus fokus. Fokus dan karena itu menghadap Tuhan ya, kepada Tuhan ya. Tidak boleh mengganggu apalagi bercanda ya. Berarti kamu melanggar apa tuh kalau begitu? Melanggar kesepakatan kelas Pak. Kelas ya, yang dimana tertulis ketika berdoa harus serius ya. Nah ini berarti ada yang kamu langgar. Kamu menyesal tidak dengan keadaan itu? Iya Pak, saya menyesal, saya mohon maaf karena tidak fokus saat berdoa. Oke, untuk kesalahan itu tidak perlu berlebihan ya, manusiawi, tetapi sebagai manusia yang baik, sesuai yang baik, kamu harus berjanji tidak mengulangi lagi ya, karena kesalahan itu tidak boleh diulang-ulang. Makanya Bapak berikan peringatan. Kenapa Bapak tidak marahi di kelas? Karena Bapak ingin menjaga nama baik kamu ya. Kira-kira nanti apa setelah ini? Apa yang kamu lakukan? Apakah masih melakukan hal itu lagi atau bagaimana? Saya akan merubah diri saya agar pada saat berdoa maupun di kelas saya akan lebih fokus dan tidak mengganggu teman-teman lain. Ya, kita sepakat untuk menjaga suasana kelas lebih baik ya, agar suasana belajarnya lebih menyenangkan.
Fajar suka olahraga kan? Suka. Suka sekali ya. Jadi kalau Fajar bisa menjaga situasi kelas lebih baik lagi, teman-teman jadi riang. Ya. Oke, mudah-mudahan Fajar ini adalah pertama dan terakhir ya mengenai kekeliruan ini. Bukan sebuah kesalahan yang berat, tapi bisa mengganggu suasana belajar. Karena Fajar sudah mengerti kesalahannya, ya ibu maafkan dan bapak maafkan dan bapak harap ini adalah yang terakhir. Ya. Oke, setelah ini Fajar boleh kembali ke kelasnya ya. Ya, silakan. Oke, Pak. Ya. Saya sangat senang sekali kepada Pak Fuad karena saya diajak diskusi dengan beliau karena pada saat awal pelajaran ketika memulai pelajaran saya bermain-main kepada teman saya dan tidak fokus dan tidak bersungguh-sungguh. Karena hal ini saya diajak berbicara atau berdiskusi dan tidak memalukan saya karena tidak dihukum di depan teman-teman ataupun tidak ditegur langsung di depan teman-teman. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Fuad karena telah mengajak saya diskusi dan